hanya 1-2% orang Indonesia yang punya 100 juta rupiah di tabungan bank mereka menurut data dari LPS per bulan November 2023. Saya sangat-sangat sedih setelah tahu datanya ini. Kenapa? Karena menurut saya semua orang itu pasti bisa mendapatkan 100 juta rupiahnya asalkan mereka tahu caranya gimana. Apalagi nih buat kamu yang sedang menonton video ini, kamu sudah punya akses ke internet, kamu bisa mengakses informasi dan edukasi, salah satunya video ini. Maka saya sangat-sangat yakin 100% kamu juga pasti bisa mendapatkan 100 juta pertamamu. Nah tapi sebelum saya ngasih tahu 3 langkah untuk kamu bisa dapatkan 100 juta pertamamu, saya mau ngasih tahu dulu alasan kenapa banyak orang atau 99% ini tidak memiliki 100 juta di tabungan mereka. Jawabannya cuma satu, karena mereka nggak punya yang namanya drive atau bahasa Indonesianya dorongan. Nah, dorongan ini itu bisa dibilang sama dengan motivasi. Kenapa ini penting sekali? Karena jika seseorang nggak memiliki dorongan atau drive di dalam dirinya sendiri untuk bekerja keras, untuk konsisten, untuk mendapatkan uang 100 juta itu, ya sampai kapanpun dia nggak akan mungkin punya 100 juta di tabungannya dia. Untuk memunculkan drive atau dorongan di dalam diri seseorang itu hanya bisa lewat 2 cara ini. Nah, yang pertama, ini yang dinamakan dengan reward. Nah, jadi orang tersebut harus punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan reward yang besar atau hadiah yang besar. Misalnya, orang ini pengen banget punya rumah yang harganya 100 miliar. Nah, karena dia udah punya keinginan yang sangat kuat untuk punya rumah seharga 100 miliar, dia mempunyai dorongan atau motivasi di dalam dirinya untuk bekerja lebih keras daripada orang biasanya, untuk konsisten push dirinya terus, dan ada rasa laparnya untuk mendapatkan barang ini. Dan yang kedua, ini yang dinamakan dengan pain atau rasa sakit. Jika seseorang udah punya rasa sakit yang sangat-sangat berlebihan terhadap sesuatu, misalnya dia udah capek banget hidup miskin, atau dia udah capek banget dikejar-kejar hutang dari orang tuanya misalnya, dia akan punya dorongan di dalam dirinya untuk bekerja lebih keras untuk bisa melunasin utang orang tuanya, untuk bisa keluar dari kemiskinan tersebut. Nah, jika seseorang nggak punya drive atau dorongan di dalam dirinya, itu berarti dia nggak punya rasa sakit yang cukup kuat, atau nggak punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang kuat, sehingga hidupnya gitu-gitu aja flat. Dan menurut saya tidak ada cara lain selain 2 ini. Jadi sebagai kesimpulannya, kalau menurut kamu masih belum ada motivasi yang kuat di dalam dirimu untuk mendapatkan 100 juta pertama itu, maka rasa sakit ini harus ditingkatkan. Kamu harus benar-benar kesel sama dirimu. Nah, saya pun juga sama. Jadi awalnya pada saat saya memulai karir saya di dunia content creator ini, saya bermula dari pain. Jadi pada saat itu saya di tahun 2017 saya ngupload video pertama saya, dan pada saat itu saya ke kampus, teman-teman kampus saya itu semua pada ngata-ngatain, pada ngehina. Wah, lihat nih ada YouTuber nggak terkenal lewat, diketawain hahaha gitu. Bahkan orang tua saya waktu itu, saya mau beli kamera, saya nggak diizinin, dibilang ngapain kamu nak di Amerika beli kamera buat video nggak jelas, mama kirimin kamu ke Amerika itu buat sekolah. Nah, karena dari rasa sakit inilah dan ada keinginan untuk suatu saat nanti saya akan buktikan kepada kalian semua bahwa saya bisa berhasil, itu yang membuat saya terdorong untuk bekerja lebih keras, ngupload video, tidur cuma 3 jam sehari pada saat itu karena masih kuliah, masih ada pekerjaan sampingan sebagai asisten dosen dan sebagai resepsionis di asrama. Saya masih ngedit sendiri semuanya, bikin konten sendiri, syuting sendiri, semuanya saya urusin sendiri, dan itu yang membuat saya cuma tidur 3 jam sehari. Tapi gara-gara rasa sakitnya ini